Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Magfiroh dengan NIM 259-20256 dari LPTK IKIP Siliwangi Bandung. Hari ini akan melakukan uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di SMP Syubanul Waton Tegalrejo, Magelang. Dengan materi yang akan saya sampaikan adalah teks deskripsi Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, beri salam. Selamat siang, Bu Iza. Selamat siang, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Najmi 6? Alhamdulillah, luar biasa. Enam, very well. Alhamdulillah. Hari ini sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, Bu Iza minta tolong kepada salah satu untuk memimpin doa bersama terlebih dahulu. Kepada Jauza dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Jauza. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat, gitu ya. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bu Iza akan cek terlebih dahulu hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Nihil ya, alhamdulillah. Coba dicek bawahnya atau depannya atau lacinya apakah sudah bersih semua dari sampah? Sudah. Kelasnya sudah rapi semua. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, silakan dikeluarkan alat tulis, buku dan buku paketnya juga ya. Silakan dikeluarkan. Baik. Hari ini Bu Iza akan melanjutkan ya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pada pertemuan sebelumnya Bu Iza sudah menjelaskan apa itu teks deskripsi, kemudian bagaimana strukturnya, gitu ya, bagaimana cirinya dan sebagainya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan pembelajaran yang bertujuan, ini ya, tujuannya adalah agar kalian bisa menyajikan, ya, bisa menyajikan data, kemudian gagasan, kemudian kesan dalam bentuk teks deskripsi, baik secara tulisan maupun secara lisan, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti hari ini kita belajar menyajikan teks deskripsi. Kalau kemarin belajar pengertiannya, belajar strukturnya, hari ini belajar menyajikannya. Nah, kita ingat-ingat lagi kemarin teks deskripsi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, mengapa sih teks deskripsi itu penting gitu ya? Coba Bu Iza minta salah satu untuk menjawab. Muti, mengapa teks deskripsi penting? Muti boleh berdiri? Ya. Karena teks deskripsi ada objeknya, ada penggambarannya, dan objek dijelaskan secara utuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Muti. Ya. Berikutnya, apa saja sih unsur teks deskripsi yang baik? Ada yang mau menjawab? Saya Ya, silakan Jauza boleh berdiri dulu. Ya, unsur deskripsi yang baik bagaimana? harus ada identifikasinya, deskripsi bagian Ya. dan kesimpulan. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Kemudian
bagaimana cara menyajikan teks deskripsi yang baik? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan berdiri. Dengan cara menggambarkan Mm-mm. detail tentang objek yang akan disajikan. Oke, tepuk tangan. Jadi intinya adalah teks deskripsi itu menggambarkan, ya, bisa menggambarkan objek, bisa menggambarkan benda, tempat wisata, kemudian orang bahkan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang yang membaca atau mendengarkan teks deskripsi ini bisa tergambar jelas, ya, bahkan seolah-olah itu melihat, seolah-olah merasakan, seolah-olah bisa mendengar, gitu ya, apa yang dideskripsikan, gitu ya. Nah, ini sepertinya sudah ingat semua nih pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita bisa lanjut pada tujuan yang tadi, gitu ya. Kemudian, nah, sebelum Bu Iza membahas materi berikutnya, kita lihat dulu video contoh mendeskripsikan tempat. Ya, kita lihat tempat apa yang dideskripsikan. Ya, silakan diperhatikan dulu videonya. Sudah. Oke, tadi yang kita lihat tadi video tentang Gunung Telomoyo. Ada yang sudah pernah ke Telomoyo? Belum. Oke, kalau belum, besok bisa ketika liburan ya, coba bereksplorasi, kita menjelajah Nusantara, tapi diawali dari yang ada di Magelang dulu, yaitu salah satunya adalah Gunung Telomoyo. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Dari video tadi ada apa saja? Gunung Telomoyo itu tadi ada informasi masuknya. Tadi masuknya berapa? 15.000 per orang. Apakah di sana bisa menggunakan kendaraan untuk naiknya? Bisa. Pakai apa? Motor. Pakai jeep bisa, pakai motor bisa. Ada persewaannya, ya kan? Kemudian kalau sudah sampai di atas, tadi terlihat pemandangan yang sangat indah, ada lautan awan, ada gunung-gunung juga yang terlihat. Gunung-gunung apa saja yang terlihat kalau kita sudah ada di puncak Telomoyo? Nah, ada Ungaran, Sindoro, Sumbing, ya. Jadi kalau sudah di atas sana ada gardu pandangnya, kalian bisa melihat keindahan yang ada di atas Gunung Telomoyo, ya. Kapan-kapan kalau kalian punya kesempatan bisa melihat atau membuktikan gitu ya bahwa di Gunung Telomoyo keindahannya itu sangat luar biasa. Kemudian, nah oke, sebelum nanti akan Bu Iza ajak bermain kuis ya, tapi sebelum itu kita ingat-ingat lagi bahwa tadi pada intinya adalah sesuai dari video Telomoyo tadi ada yang dideskripsikan, ada yang digambarkan. Jadi kalian seolah-olah merasakan perjalanan ke Telomoyo, gitu kan? Ada gunung apa yang terlihat, kemudian dijelaskan berapa ketinggiannya, kemudian dijelaskan juga bayarnya berapa. Itu untuk informasi jika ada yang ingin ke sana tapi belum pernah, gitu ya. Jadi informasi deskripsi itu pentingnya di situ. Ya. Nah, di meja kalian sudah Bu Iza siapkan tablet, ya, satu kelompok satu. Silakan dibuka tabnya. Kita akan bermain kuis untuk mengetahui sejauh mana dulu pemahaman kalian tentang teks deskripsi. Nanti kalau sudah paham, baru kita lanjutkan untuk menulis teks deskripsi. Ketikkan zepquiz.com, ya, silahkan diketik zepquiz.com. Kemudian masukkan kode yang ada di layar depan, ya. Oke, silakan boleh masukkan kode 475575. Oke, ada yang kesulitan? Oke ya, sudah masuk semua? Ya, silakan boleh mulai untuk mengerjakan soal yang ada di kuis tersebut. Oke, sudah semuanya? Sudah. Yang sini sudah semuanya? Sudah. Oke ya. Kalau sudah, kita jawab bersama-sama, perhatikan layar di depan.
Ya, kita akan jawab bersama-sama dan sekaligus kita bahas ya pemahaman kita tentang teks deskripsi. Nah, ini ya, kita ke soal yang pertama dulu. Oke, teks deskripsi merupakan teks yang jawabannya yang betul yang mana? Menggambarkan suatu objek. Ya, kan materi kemarin di pertemuan sebelumnya sudah bisa bagi kelompoknya ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah. Kelompok 1 dan 2 kemarin adalah yang sudah kita sudah kita lakukan asesmen di awal bahwa kelompok 1 dan 2 ini gaya belajarnya yang visual. Nanti kelompok 1 dan 2 mempelajari langkah-langkah menulis teks deskripsi melalui modul ajar yang sudah bisa bagikan. Ya, ada di dalam buku, kemudian ada di link modul ajarnya. Kemudian kelompok 3 dan 4 yang kemarin hasil asesmen kesiapan belajarnya adalah gaya belajarnya auditorial, maka sudah bisa siapkan ya. Ada di tablet kalian link video materi teks deskripsi. Dicari langkah-langkah menulis teks deskripsi itu apa. Ya, nanti silakan boleh dilihat videonya yang ada di link yang sudah bisa berikan. Kemudian kelompok 5 dan 6, kemarin gaya belajarnya sudah ini ya, ada hasilnya bahwa gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi kalian nanti bisa berikan lembar kerja untuk dipotong dan digunting sesuai petunjuk gitu ya. Kelompok 5 dan 6 bisa akan memberikan lembar kerja, nanti silahkan ini dibaca petunjuknya. Di sini sudah ada petunjuknya. Kemudian karena kalian ini adalah gaya belajarnya bergerak gitu ya, bisa berikan kegiatan supaya kalian bisa bergerak. Nah, ini pakai gunting dan juga lem. Ya, ini lemnya satu, kemudian baik ya, kemarin sudah kita kelompokkan, satu kelompoknya 4 orang, ada 6 kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing dan sudah duduk di tempatnya masing-masing. Silahkan untuk berdiskusi, mencari dan menuliskan materi tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ya, ini ada di sini ya. Silahkan. Itu apa saja dicatat, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Ya, boleh. Ya, silahkan dicatat. Nah, ini dicari ya tadi yang videonya tentang langkah menulis teks deskripsi. Oke. Silahkan, ini nanti bisa ditempelkan ya di tempat yang sudah disediakan. Ini juga bisa ditempel. Nah, kalau sudah ketemu materinya boleh dicatat ya. Ya. Dicari di sini. Langkah menulis teks deskripsi, boleh dari buku atau karena kalian kelompok yang visual bisa dicek, dibaca, kemudian kalian rangkum ya apa yang sudah kalian temukan, didiskusikan. Oh, ternyata langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkahnya menulis teks deskripsi itu ada beberapa, coba ditulis. Ya, ini bisa dipotong sesuai dengan petunjuk atau perintah. Nah, kalau sudah memahami langkah-langkah menulis teks deskripsi, kalian bisa beri LKPD ya. Nanti silahkan untuk menuliskan ya objek apa yang ingin kalian deskripsikan dalam satu lembar LKPD yang nanti akan bisa bagikan. Ya, dimulai dari tadi, tentukan dulu kira-kira objeknya apa. Kemudian kalian tulis dalam kerangkanya dulu, strukturnya apa, mulai identifikasi, kemudian deskripsi bagiannya, lalu disimpulkan di bagian akhir. Ya, masing-masing struktur minimal terdiri dari 1 paragraf, ya, atau misalnya 2 paragraf juga boleh, ya. Kemudian 1 paragrafnya adalah 5 sampai 7 kalimat, gitu ya. Apakah bisa dipahami? Nah, nanti setelah kalian menuliskan di dalam lembar LKPD ini secara berdiskusi dan kolaborasi, kalian silakan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Ya, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6 nanti Bu Iza minta untuk presentasi hasil diskusinya. Ya. Ada pertanyaan? Belum ya. Kalau belum Bu Iza bagikan LKPD-nya. Nanti silahkan ditulis di sini. Ya, nanti silakan. Jangan lupa ditulis identitasnya, nama, kemudian kelas, dan kalian termasuk kelompok berapa. Ya, silahkan ditulis di sini. Oke. Gunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, ada penggambaran misalnya secara visual tuh bagaimana, luasnya bagaimana, kemudian cara untuk menuju ke objek tersebut itu bagaimana, silahkan ditulis semuanya. Nah, jangan lupa dikasih judul ya nanti ya, kalau sudah menulis jangan lupa dikasih judul. Boleh tempat yang sudah pernah kalian kunjungi, misalnya kalian sudah pernah kemana. Di Magelang ini ada banyak sekali tempat yang bisa kita kunjungi, ya, di daerah Kaliangkrek, Bandungan itu banyak sekali tempat. Kemudian di Kopeng, ya ada yang tahu Kopeng? Ya, ada Kopeng itu juga banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Boleh dideskripsikan. Jangan lupa sesuai struktur teks deskripsinya. Oke ya, silahkan untuk diskusinya. Sudah, sepertinya tadi sudah bisa lihat, sudah sampai simpulan semuanya. Nanti ketika presentasi boleh dibawa LKPD-nya beserta buku yang kalian bawa untuk diskusi. Ya, kita akan mulai presentasi ya dari kelompok 1, silahkan nanti presentasi, kemudian sampai kelompok 6. Yang penting kalian menjelaskan tentang objek yang kalian deskripsikan. Gitu ya. Silahkan untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tempat wisata yang ada di Magelang, yaitu Ketepas. Ya. Ketepas Magelang. Ketepas adalah nama objek wisata di Ketep, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Ketepas ini merupakan objek wisata alam yang dikembangkan dengan ciri khas wisata ke gunung apian, khususnya Gunung Merapi. Ketepas diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2002. Ketepas berada pada puncak Bukit Sawangan di ketinggian 1.200 mdpl dan luasnya kurang lebih 8.000 meter persegi. Lokasi objek wisata ini mudah dijangkau oleh bus besar, minibus, sedan maupun sepeda motor karena medan jalannya tidak terlalu susah. Wisata Ketepas memiliki berbagai fasilitas berupa museum vulkanologi, bioskop mini, teropong, pelataran panca-arga, gardu panjang, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Wisata Ketepas adalah wisata yang sangat menarik karena kita dapat mengetahui berbagai aktivitas Gunung Merapi. Selain itu, kita dapat melihat keindahan panorama Gunung Merapi, Merbabu, dan gunung-gunung lainnya.
Di Museum Vulkanologi kita dapat melihat contoh-contoh batuan dan lain sebagainya. Kita juga dapat melihat, tak hanya itu, kita juga dapat melihat berbagai festival budaya, salah satunya adalah kesenian Dayakan, Brodut, dan festival budaya lainnya. Ya. Silakan boleh ditutup kalau sudah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan boleh kembali. Tadi kelompok 1 memberikan objek deskripsi apa? Ketepas ya, ketep ya, itu juga di Magelang. Silakan untuk berikutnya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Oke, tentang apa nih kelompok 2? Oke, Nepal Van Java. Silakan. Oke. Oke, silakan ditutup boleh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan boleh kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 3. Itu tadi ya, sudah ada Ketepas. Kemudian sudah ada Nepal Van Java. Berikutnya kelompok 3. Kita lihat objek yang dideskripsikan apa. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Candi Borobudur. Ya. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang lewat Indonesia. Terletak di Kabupaten Magelang, dibangun pada saat pemerintahan dinasti Syailendra antara tahun 750 sampai 844
Silakan boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, silakan kembali. Nah, itu tadi ya sudah ada dari kelompok 1 sampai 6 untuk mendeskripsikan tentang tempat-tempat wisata yang ada di Magelang. Ya, tadi ada dari Ketepas sampai Borobudur-land. Kira-kira semua yang kita pelajari hari ini apakah sudah paham? Sudah bisa menyajikan teks deskripsi secara tertulis dan lisan? Sudah. Ya, dengan menulis teks deskripsi, informasi itu bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu, ya. Kemudian bagaimana rasanya ketika kalian sudah mendeskripsikan itu? Bagaimana kesannya? Jadi tahu. Ya, jadi menarik ya. Ada beberapa yang tertarik untuk kesana seperti itu ya kesannya. Apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Belum. Ya, belum ada pertanyaan ya. Nah, itu tadi ada beberapa hal yang kita pelajari, menyajikan teks deskripsi, kemudian menulisnya dan mempresentasikannya. Iza harap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan nyata atau kehidupan kalian kelak, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kalian sudah mempresentasikan semua yang ada di Magelang, ya. Sebenarnya apakah masih banyak yang Masih. objek-objeknya masih banyak. Kemudian kalian bisa mengeksplor lagi ya di Magelang. Ada Ketepas, kemudian Borobudur-land, tadi Borobudur, Nepal, Vanjava, Candi Prambanan dan sebagainya. Ya, manfaatnya kita mempelajari hari ini adalah kalian menjadi lebih tahu tentang deskripsi tempat-tempat atau objek wisata yang sudah ada di Magelang. Syukur-syukur kalian bisa menjelajah seluruh Nusantara. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita juga sudah menemukan manfaatnya. Semoga nanti ke depannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian. Marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Silakan boleh dirapikan bukunya dan LKPD-nya tadi boleh dikumpulkan. Ya, silakan. Iza minta tolong kepada Ketua kelas Jaza untuk memimpin doa penutup ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, silakan. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu wa ma hafidhuhu wa ma fahimtuhu farduhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, besok pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk materi-materi yang akan kita pelajari berikutnya. Ya, semoga kalian mendapatkan manfaat dari teks deskripsi. Amin Allahumma. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iza. Sampai jumpa.